Renungan pagi, Kamis 17 Juni 2021. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, selamat pagi, shalom. Patut kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus oleh karena pemeliharaannya luar biasa dalam kehidupan kami, sehingga kita semua ada dalam keadaan yang sehat. Kita boleh bangun di pagi hari dengan selamat dan kita akan melaksanakan aktivitas kita di sepanjang hari ini. Oleh karena itu saya mengajak jemaat sejenak untuk kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, urapilah kami dengan kuasa-Mu, supaya kami memiliki hati yang bijaksana untuk mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan, supaya kami menjadikannya sebagai pedoman pegangan hidup. Kami boleh berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan saya pilih untuk kita renungkan bersama di pagi hari ini dari kitab Efesus pasal yang kelima, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Firman Tuhan demikian. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Demikianlah firman Tuhan, dan yang menjadi tema untuk kita renungkan, menjadi penurut Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pengamatan dan penilaian Rasul Paulus sebagai hamba Tuhan terhadap jemaat Tuhan yang ada di Efesus, ternyata menurut Paulus masih banyak jemaat yang melakukan tindakan-tindakan yang mencirikan, atau masih banyak jemaat yang melakukan hal-hal yang jauh dari kehendak Tuhan, yang tidak mencirikan orang-orang kudus, yang tidak mencirikan anak-anak Tuhan. Dan oleh karena itu Rasul Paulus minta supaya jemaat Tuhan yang ada di Efesus untuk mereka segera melepaskan atau mereka segera membuang sifat-sifat yang tidak berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Di dalam Alkitab tercatat Rasul Paulus meminta kepada jemaat supaya mereka meninggalkan dusta, mereka meninggalkan marah, kata-kata kotor, fitnah, dan sebagainya. Menurut Rasul Paulus, orang-orang kudus, anak-anak Tuhan, mereka adalah orang-orang yang sudah dikhususkan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang sudah dikuduskan Tuhan. Mereka sudah dibersihkan oleh Tuhan dari dosa-dosa mereka. Dan memang saudara, bahwa anak-anak Tuhan sudah dibersihkan, ya. Tetapi debu kotoran itu masih saja menempel. Kotoran-kotoran itu masih saja melekat pada tubuh orang-orang percaya. Sehingga mereka masih suka, masih senang untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Masih ada dengki, masih ada marah, dusta, kata-kata kotor yang
dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudaraku, hari-hari ini kenyataan hidup kita tidak jauh berbeda dengan kehidupan jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Berapa banyak orang Kristen yang melakukan kejahatan? Berapa banyak orang Kristen yang harus berhadapan dengan pengadilan sehingga pada akhirnya dihukum ada di dalam penjara? Masih banyak anak-anak Tuhan yang mungkin saja belum tersentuh dengan hukum, tetapi dalam kehidupannya sudah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus mau supaya kehidupan orang-orang yang sudah dikuduskan, kehidupan orang-orang yang sudah diselamatkan harus mencerminkan cara-cara hidup yang baik, cara-cara hidup orang-orang yang sudah dimenangkan oleh Kristus. Firman Tuhan menasehatkan kita semua, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Yesus Kristus telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Saudara, kita lebih suka untuk mengikuti kehendak kita. Kita lebih suka untuk mengikuti kemauan dan selera kita. Karena ketika kita melakukan hal-hal yang sesuai dengan selera kita, menyenangkan hati kita, tetapi belum tentu menyenangkan hati Tuhan. Hari ini kita semua dinasehatkan supaya kita sadar bahwa menjadi penurut-penurut Allah itu tidak mudah. Melakukan kehendak Allah itu tidak mudah. Tetapi bukan berarti bahwa kita tidak bisa. Karena ketika kita bersama dengan Tuhan, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Ketika kita berserah diri kepada Tuhan, kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka yakinlah bahwa semua hal dapat kita lewati dan kita bisa hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Ia sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita sehingga Dia rela menyerahkan tubuhnya sebagai korban untuk menghapus segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Dia mau menderita untuk membebaskan kita dari penghukuman yang kekal. Ia sudah melakukan yang terbaik bagi saya dan saudara. Karena itu, marilah kita menjadi penurut-penurut Tuhan. Kita hidup di dalam kasih-Nya. Sehingga setiap perkataan, setiap perbuatan kita selalu mencerminkan kasih Tuhan. Semoga firman Tuhan ini menguatkan iman percaya kita. Dan kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah ya Tuhan kami. Kami sudah merenungkan kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami supaya kami menjadi penurut-penurut Allah. Biarlah Roh Kudus senantiasa menuntun kami supaya kami tidak saja mendengar firman Tuhan, tetapi kami juga melakukannya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, kekal selama-lamanya. Amin.